Setelah itu, setelah dihisab, baru datang yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar. Iman kepada jannah dan nar, tentang adanya surga dan neraka. Bahwa kita mengimani bahwa surga dan neraka itu jelas ada dan sudah ada surga dan neraka itu. Bahwa surga dan neraka ini jelas sudah ada. Al-iman bil jannati wan nar. Bahwa surga Allah sediakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, dan neraka Allah sediakan kepada orang-orang kufar, orang-orang munafikin. Ya, ini harus kita imani bahwa itu sudah ada dan Allah sudah siapkan ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan berikan jannah, dan bagi orang-orang yang berbuat jahat, Allah sediakan neraka. Dan tentang ini, jannah tidak bisa digambarkan dengan kehidupan untuk senangan dunia, tidak bisa digambarkan. Karena dalam riwayat disebutkan, ma la 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar 'ala qalbil bashar. Di surga itu tidak bisa. Yang kita lihat di dunia ini enaknya segala macam tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan surga. Jauh daripada itu. Meskipun namanya sama. Umpamanya ada di dalam Al-Quran disebutkan di surga itu ada buah delima. Di sini ada buah delima juga di dunia. Jelas tidak sama. Beda. Karena alamnya juga berbeda. Ada disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya pisang di dunia, di surga. Di dunia jelas ada pisang. Tapi tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan. Karena berbeda alamnya. Dan banyak lagi yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau masalah air. Sedangkan airnya saja disebutkan dalam hadis, kalau seandainya seorang minum air di surga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Seteguk dia minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Fil haus itu. Ini kan bedanya antara dunia dengan akhirat. Tentang pohon dan segala macam. Kemudian neraka juga begitu. Neraka, jelas apinya berlipat ganda dari api dunia. Yang dikatakan dalam ayat, setiap kali hangus kulitnya, kami akan gantikan kulit yang lain. Supaya dia merasakan azab. Di dunia, orang dibakar sedikit saja, mungkin belum terasa seluruhnya. Bagian-bagian tertentu terasa. Tapi kalau di akhirat, telapak kaki dibakar, otaknya mendidih. Itu jelas hadis yang sahih menyebutkan demikian. Menunjukkan syadidnya azab neraka, dahsyatnya azab neraka itu. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang melanggar. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, yang biasa tiap Jumat dibaca itu, surah Al-Kahfi dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setiap Jumat Al-Kahfi. Jadi bukannya Yasin, yang dianjurkan tiap hari Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami sediakan neraka bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ahata bihim suradiquha. Yang apinya itu mengelilingi dia. Dikepung dia oleh api. Wa yastaghithu, setiap kali dia minta air, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Maka diberikan air yang panas sekali. Yang begitu dia mau minum sudah hangus mukanya. Belum sampai dia minum hangus mukanya. Karena panasnya air itu. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat kembali. Itu bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang masih melanggar ketentuan Allah, Allah akan sediakan demikian. Jadi mukanya belum sampai sudah hangus. Karena yang cepat merasakan dalam hal pasti muka. Maka sering disebutkan muka. Seperti dalam masalah puasa, barang siapa yang puasa, Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka. Seperti kalau kita bakar sesuatu, sebelum badan ini terasa panas, muka dulu yang kena panas. Antum bakar apa? Di dapur umpamanya. Itu mesti yang terasa pak, muka dulu. Maka ini, belum terasa minum, mukanya sudah hangus. Karena cepat sekali muka ini merasakan panas. Kemudian, dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 64 sampai 66 Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah sediakan kepada mereka neraka yang panas. Mereka akan kekal abadan selama-lamanya. La yajiduna waliyyan wala nasira, tidak akan mendapatkan wali, arti pembela, dan tidak mendapatkan juga penolong.
Pada hari itu, di neraka itu, tuqallabu wujuhum finnar, dibolak-balikkan mukanya itu di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah. Celaka kami, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah? Kenapa dulu kami tidak taat kepada Rasul? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Kemudian diteruskan ayatnya, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami menyesal. Kenapa kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami? Sahadatana wa kubara'ana, orang-orang yang besar di antara kami. Dia taat. Bukan kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada Allah dan Rasul. Taatnya kepada pemimpinnya. Kepada orang-orang yang dianggap tokoh oleh mereka. Dia taat kepada mereka itu. Atau ana sahadatana wa kubara'ana. Fa'adalluna sabila. Kemudian mereka menyesatkan kami, ya Allah. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikan mereka itu azab 2 kali. Bagaimana aku diazab, maka berikan mereka azab 2 kali. Sudah nggak bisa lagi. Cara penyesalan saja. Kenapa? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya? Ini Allah memberikan gambaran tentang penyesalan orang-orang yang berbuat zalim. Penyesalan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Penyesalan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Ini penyesalan orang-orang yang demikian itu. Yang sudah memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah kita meyakini tentang iman kepada yaumul akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada balasan pada perhitungan dan jaza, kemudian iman kepada neraka, surga dan neraka, maka ada beberapa hal yang mengiringi, yang dikaitkan dengan masalah iman kepada yaumul ba'ats, yaitu iman kepada yang terjadi sesudah mati. Karena sebelum orang dibangkitkan oleh Allah, diwafatkan dulu. Nah, di sini dalam hadis-hadis diingatkan tentang adanya fitnatul qabr. Karena umum manusia, karena sekarang ini jelas kita melihat bahwasanya belum ada yaumul akhir. Artinya belum terjadi yaumul akhir. Yaumul akhir ini belum terjadi. Sedangkan kematian sudah jelas. Semua orang sudah banyak yang kita lihat di kubur. Maka diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasul untuk melihat tentang adanya fitnatul qabr, adanya azab kubur itu. Kalau orang sudah meyakini tentang adanya azab kubur, maka ini jelas tentang adanya, tentang azab neraka itu. Jadi di dalam hadis disebutkan tentang fitnatul qabr, yaitu tentang pertanyaan 2 malaikat. Dalam hadis disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma, anna Rasulullah SAW qala, ma min syai'in lam akun uridu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannati wan nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد 3 فيقال نم صالحا قد علمنا أن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته رواه البخاري ومسلم. Dari Asma bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tidak ada sesuatu melainkan sudah pernah diperlihatkan kepadaku. Jadi semua ini sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta jannah wan nar sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di maqami hada, di tempatku ini. Ini semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya kamu akan difitnah, dikubur, akan diuji oleh Allah, dikubur. Dan fitnahnya itu seperti fitnah Masih Dajjal. Kemudian akan dikatakan oleh malaikat kepada orang yang dikubur itu, kepada mayit yang dikubur, dikatakan, apa pengetahuanmu tentang rajul ini? Dia ditunjukkan pada waktu itu tentang Nabi Muhammad. Ma ilmuka bihadzal rajul. Adapun orang yang mukmin, orang yang yakin, dia berkata, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW, yang telah datang membawa keterangan dan petunjuk. Kami mengikuti, kami menjawab dan kami mengikuti. Kemudian kata malaikat, sudah tidur kamu dengan baik. Sungguhnya kami sudah tahu bahwasanya engkau yakin.
Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, begitu ditunjukkan tentang Nabi Muhammad, la adri, aku tidak tahu. La adri. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar manusia berkata demikian, aku ikut berkata demikian. Kemudian diazab, setelah itu disiksa. Jadi setelah difitnah oleh kubur, di kubur ini diazab oleh Allah. Dikatakan dalam hadis, yudrabu bimatariq min hadis darbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghaira taqalain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang tidak bisa menjawab tentang Muhammad Rasulullah, Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, tidak bisa jawab, dia tiga ini akan dipukul dengan pukulan yang besar sekali dari besi. Satu kali pukulan itu dia menjerit keras-kerasnya. Yasmauha man yali, akan terdengar oleh orang yang dekat dengan dia. Ghaira saqalain, kecuali dua, jin dan manusia tidak mendengar. Yang lain dengar. Dan Nabi pernah diperdengarkan oleh Allah. Jadi Nabi pernah melewati dua kuburan, kemudian Nabi mendengar sedang diazab orang itu. Orang ini bukan orang kafir, orang mukmin, orang muslim sedang diazab. Jadi Nabi lewat di kuburan Madinah, kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah bahwa dua orang ini sedang diazab. Kemudian Nabi berhenti. Nabi tanya kepada para sahabat, kamu dengar tidak? Kami tidak dengar, karena tidak ada yang mendengar. Manusia tidak bisa mendengar tentang adanya azab kubur. Kalau manusia mendengar, semuanya beriman kepada Allah. Kalau semua mendengar azab kubur, semua beriman. Dia sengaja tidak diperdengarkan untuk menguji manusia. Dia yakin tidak kepada yang gaib. Jadi iman kepada gaib di sini pentingnya. Yakin dia tidak ada yang gaib. Ini masalah azab kubur, masalah yang gaib bagi kita. Manusia tidak ada yang tahu. Gaib. Maka yu'minuna bil gaib. Beriman pada yang gaib. Ini pentingnya beriman pada yang gaib. Pada azab kubur, kepada siksa kubur, kepadanya ada neraka, adanya hisab. Ini semua gaib ini. Ini semua masalah gaib. Jadi kaitan iman kepada gaib. Pentingnya iman kepada yang gaib. Ini semua berkaitan dengan masalah yang gaib. Kalau tidak ada dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia kita tidak lihat. Cuma datangnya dari berita Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah diperdengarkan itu, Nabi mengatakan, dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Jadi azab bukan masalah yang besar. Yang satu, kata Nabi, dia tidak menutup, tidak membersihkan diri dari kencing. Diazab. Yang sebab kencing. Dua-duanya muslim ini. Diazab dengan sebab tidak membersihkan diri dari kencing. Jadi tidak membersihkan diri dari kencing, bisa dia kencing, dia tidak menutup diri, layak takir. Sampai terlihat kemaluannya. Sedangkan laki dengan laki melihat kemaluannya hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Perempuan dengan perempuan haram. Jadi orang laki tidak boleh saling melihat kemaluan itu. Haram hukumnya. Makanya mandi berdua atau tidur berdua itu selimut tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Dia tidak membersihkan diri. Dia tidak menutup. Kemudian yang kedua, bermakna layak tanzih. Dia tidak membersihkan. Kalau tadi tidak menutup waktu dia kencing, sehingga terlihat oleh orang lain, dia tidak membersihkan diri. Tidak istinja, tidak cebok. Atau dia tidak menjaga kencingnya itu. Sampai terkena celana, sampai dipakai untuk sholat, semerah kainnya sampai dipakai untuk sholat, tidak membersihkan diri. Jadi dia diazab di kubur. Kalau sudah diazab di kubur, ya yang di sini jelas terkena juga siksanya nanti, yang ke akhirat. Karena di kubur sudah diazab. Kemudian yang kedua, adapun yang satu lagi, dia sering namimah. Namimah ini mengadu domba. Dia sering mengadu domba. Jadi membawa omongan itu supaya orang berkelahi. Nah, ini namimah, namam. Dalam hadis yang lain disebutkan la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam. Orang yang sering mengadu domba. Ya, tujuannya untuk terjadi perkelahian. Kalau orang memberi kabar sesuatu supaya dia orang itu islah, memperbaiki, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang sengaja niatnya itu supaya terjadi perkelahian. Niatnya dia sudah bertujuan untuk menghancurkan orang lain. Jadi niatnya sudah jelek. Ini nama mengadu domba. Itu diazab. Dan Nabi diperdengarkan. Hadis ini sahih. Itu menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kemudian dalam ayat lagi. Dalam ayat waktu Allah mengisahkan tentang Fir'aun. Di dalam surah 40. Kisah Fir'aun itu dalam surah 40 ayat 46. Surah 40 ayat 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna
غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة adkhulu ala fir'auna asyaddal azab. Di neraka ditampakkan kepada mereka guduwan wa asyiya, pada waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada waktu terjadinya hari kiamat. Maka masukkanlah keluarga Firaun ke sepedih-pedih azab. Ila asyaddil azab. Jadi an-naru yu'radun, para mufassir menerangkan bahwa dikatakan neraka itu ditampakkan, itu dikubur. Di neraka ditampakkan kepada Firaun itu di kuburnya. Di Firaun sekarang ini dan semua orang-orang jahat sekarang ini sedang ditampakkan oleh Allah neraka itu pada mereka. Guduwan wa asyiya. Dari ayat dan hadis itu menunjukkan tentang manusia itu diazab di kuburnya. Wa yauma taqumu sa'ah, nanti pada hari kiamat diazab lagi oleh Allah. Jadi orang-orang yang jahat itu di dunia setelah dia meninggal dunia diazab oleh Allah di alam kubur atau istilahkan dengan alam barzakh. Jadi manusia ini ada mengalami alam rahim dunia, alam dunia, kemudian alam barzakh, baru alam akhirat. Nanti alam barzakh itu ditunjukkan tentang neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat dan disiksa terus, tidak berhenti, disiksa terus sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Bahwa orang yang beriman kepada yaumul akhir, dia mesti beriman tentang ini, tentang adanya fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur. Dan kita bisa ingat sendiri bahwa masalah-masalah ini, terutama yang jelas dekat lah. Kalau saya ini kan masalah yaumul akhir, artinya kalau ada orang yang ingin beriman, ingin tahu benar-benar tentang adanya hari kiamat, ingat ini dulu. Bahwa setiap manusia akan mengalami mati dan sudah dikubur sekarang ini, kita lihat mereka itu. Kalau sudah dikubur, berarti akan dihisab oleh Allah. Baru kita naik ke tingkatan yang ini. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang awam belum paham, ingatkan tentang masalah ini dulu. Bahwa yaumul akhir jelas pasti adanya. Sebagaimana tentang adanya fitnah kubur dan azab kubur. Jadi kalau orang sudah mengerti tentang masalah ini, artinya beriman tentang yaumul akhir, beriman tentang adanya azab kubur, tentang adanya fitnah kubur, ya semakin hari mestinya kita semakin takut kepada Allah. Artinya bahwa kita pun akan mengalami yang demikian. Semakin kita berhati-hati dalam hidup ini, kita berhati-hati bahwa semua akan dihisab oleh Allah dan setiap kita akan mengalami mati. Di kubur akan disiksa, kalau tidak bisa kita menjawab pertanyaan Allah, atau kita tidak beramal dengan sebaik-baiknya, di akhirat pun akan diazab oleh Allah. Makanya di antara doa Nabi yang sering Nabi baca di akhir setiap salat yang wajib, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini sahih. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah masiihid dajjal. Ya, Nabi selalu. Dan para sahabat pun diajarkan oleh Nabi, ta'awwadhu min azabil qabr. Nabi berkata kepada para sahabat, ta'awwadhu, berlindunglah kalian dari azab kubur. Ta'awwadhu, Nabi ingatkan. Bahwa azab kubur itu pasti adanya. Maka setiap kita harus hati-hati. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah umur kita panjang, tetap kita tidak akan lepas daripada azab neraka. Jadi imma azab kubur wa imma azabun nar. Dua ini tidak akan lepas. Jadi bagi orang-orang yang beramal baik, dia akan mendapatkan nikmat. Bagi orang-orang yang beramal jelek, dia akan mengalami siksaan yang luar biasa. Kemudian di antara doa yang Nabi ucapkan juga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya tetap. Kemudian orang-orang yang beriman akan ditetapkan oleh Allah. Jadi pada waktu ditanya nanti di kubur, itu orang yang beriman akan ditetapkan, bisa menjawab. Yang dikatakan Allah itu sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian Islam sebagai agama. Yang kita sering ucapkan, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Itu akan bisa menjawab bagi orang-orang yang beriman, Allah akan tetapkan, dikokohkan oleh Allah. Dengan dasar hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ayatnya tergantung dalam surah Ibrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman, Allah akan tetapkan dengan perkataan yang tetap. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.